Aku masih ingat jelas aroma tanah basah dan suara hujan tipis malam itu saat aku dan Yuda melangkah keluar dari stasiun Bandung. Di tangan kami masing-masing ada satu ransel penuh pakaian, charger, kamera tua, dan semangat jalan-jalan yang sudah lama tertahan oleh pekerjaan dan rutinitas. Udah 10 tahun ya, kita temenan, kata Yuda sambil menoleh ke arahku. Matanya menyipit saat tersorot lampu jalan. Aku mengangguk. Dan 10 tahun juga kita gak pernah traveling cuma berdua. Yuda tertawa kecil. Suaranya bercampur dengan desiran angin malam yang menelusup di antara jaket tipis kami. Kereta malam menuju Semarang akan berangkat 15 menit lagi. Kami duduk di bangku kayu tua peron, menunggu dengan sabar seperti penumpang-penumpang lain yang sebagian besar sibuk dengan ponsel atau makanan ringan. Aku menoleh ke arah rel. Lampu merah kecil menyala jauh di ujung, berkedip lambat seperti tanda isyarat rahasia. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan buruk, hanya terlalu tenang. Setelah kereta datang dan kami naik ke gerbong, suasananya langsung berubah. Di dalam, udara lebih hangat. Kami duduk di kursi yang saling berhadapan. Tak banyak penumpang lain malam itu, hanya beberapa orang yang tampak kelelahan. Tujuan pertama kita besok kemana? Tanyaku sambil membuka bekal nasi goreng yang dibungkus daun pisang. Aromanya menggoda meskipun perut belum terlalu lapar. Yuda mengambil satu botol air mineral, lalu menjawab, "Kota Lama, Sempokong, terus malamnya hunting kuliner. Aku udah nyari-nyari tempat makan enak dari TikTok." Aku tersenyum. Sejak dulu, Yuda memang yang paling rajin riset soal makanan. Aku, seperti biasa, tinggal ikut dan menikmati. Perjalanan malam itu berjalan lancar. Di luar, pohon-pohon dan bayangan rumah penduduk seperti menari cepat saat kereta melaju. 1-2 kali aku menguap, lalu tertidur sejenak. Dalam tidurku, aku bermimpi tentang lorong panjang dengan rel kereta yang tak berujung. Di ujungnya ada warung kecil yang dipenuhi cahaya temaram. Tapi tak ada siapapun di dalamnya. Hanya kursi kosong dan suara jam berdetak tanpa jarum. Aku terbangun dengan leher kaku dan kereta sudah mulai melambat. "Semarang Tawang," seru petugas dari lorong. Kami segera bangun, mengambil barang, dan bersiap turun. Langit masih gelap saat kami tiba. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Udara Semarang ternyata lebih dingin dari yang kubayangkan. Kami berjalan kaki pelan keluar dari stasiun, menyusuri trotoar yang sepi, melewati lampu jalan yang oranye dan temaram. "Gila, kota ini, magis ya," ucap Yuda sambil mengangkat kameranya, memotret gedung tua di seberang jalan. Aku hanya mengangguk. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda berdiri anggun dalam kesunyian pagi. Di kejauhan, aku melihat kereta barang melintas perlahan di jalur sebelah timur. Suaranya berat, seperti menarik masa lalu yang belum usai. Setelah sekitar 20 menit berjalan kaki, kami sampai di penginapan. Sederhana, tapi nyaman. Seorang bapak tua membukakan pintu dan memberi kami kunci kamar lantai 2. Tak banyak bicara, hanya senyum dan sapaan pelan. Di kamar, kami langsung rebahan. Aku melihat ke arah langit-langit dan berkata, "Yud, kamu tahu nggak? Aku merasa perjalanan ini kayak semacam titik balik." Yuda menoleh malas, setengah tertidur. "Titik balik dari mana?" "Nggak tahu, tapi perasaan ini kuat banget." Dia tidak menjawab. Napasnya mulai berat, menandakan ia sudah tertidur. Tapi aku masih terjaga. Dan di dalam hati, sesuatu berbisik pelan, bahwa perjalanan ini tidak akan seperti yang kami rencanakan. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Di benakku, warung kecil di tepi rel yang muncul dalam mimpi, muncul kembali. Dan suara jam itu masih berdetak. Aku membuka mata perlahan. Cahaya pagi belum sepenuhnya masuk ke dalam kamar. Hanya semburat jingga pucat yang menyelinap lewat jendela kayu tua. Tapi detakan jam itu seolah tidak berasal dari jam dinding. Ia datang dari dalam kepalaku. Perlahan, tebel, mengganggu. Aku menoleh. Yuda masih tertidur pulas di ranjang sebelah. Mulutnya sedikit terbuka. Nafasnya dalam dan tenang.
Di antara dengkuran halusnya, terdengar suara dari luar jendela, seperti roda besi melintasi rel tua. Padahal, posisi penginapan kami tidak dekat rel kereta. Aku duduk di ranjang, mengintip keluar. Jalanan masih sepi. Pohon trembesi bergoyang pelan, dan di seberang jalan hanya ada deretan bangunan tua yang berjajar seperti barisan penjaga kota tua. Tapi tak ada rel, tak ada kereta. Aku memandangi lantai sebentar, lalu menghela napas panjang. Mungkin hanya gema mimpi yang belum pergi sepenuhnya. Sekitar pukul 8, Yuda terbangun. Kami bersiap, lalu sarapan roti dan kopi hitam yang disediakan penginapan. Suasananya tetap hening, hanya sesekali terdengar suara radio kuno dari ruang depan yang memutar lagu-lagu keroncong. Pagi itu, kami mulai petualangan kami di Semarang. Kota lama adalah tujuan pertama. Jalanan mulai ramai, dipenuhi pelancong dan fotografer amatir. Gedung-gedung tua dengan cat mengelupas seolah menyimpan cerita berabad-abad. Kamera Yuda tak berhenti memotret. Sementara aku lebih banyak memperhatikan hal-hal kecil, seperti jendela tua yang terbuka sedikit, meski bangunannya tampak kosong, atau bau kemenyan samar yang tercium saat kami melewati gang sempit antara dua bangunan. "Yud, kamu nyium bau itu enggak?" tanyaku pelan. Dia mengernyit, mencium udara. "Bau dupa atau kayu terbakar?" Aku mengangguk, tapi ketika aku menoleh ke belakang, gang itu sudah tak ada. Temboknya menyatu begitu saja dengan dinding bata. Kami menghabiskan waktu hingga siang dengan berjalan dan memotret. Namun, saat hendak mencari tempat makan siang, kami tersesat. Peta digital di ponsel menunjukkan satu arah, tapi jalan yang kami temui berbelok dan bercabang, membawa kami ke bagian kota lama yang lebih sepi dan terasa asing. Di sanalah kami melihatnya, warung kecil di tepi rel tua yang tampak terlupakan. Bangunannya terbuat dari kayu tua, dengan atap seng berkarat. Tidak ada papan nama, tapi asap tipis mengepul dari dapurnya. Dan yang paling aneh, warung itu berdiri tepat di sisi rel yang bahkan tidak tercantum di peta manapun. Yuda tampak ragu. Ini tuh, tadi nggak ada deh. Kita kan tadi muter ke arah yang sama." Aku hanya diam, karena yang kulihat di depan kami adalah warung yang sama dari mimpiku. "Masuk yuk," ajakku pelan. Kami melangkah pelan ke dalam. Seorang perempuan tua berdiri di balik meja kayu. Kulitnya keriput, matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunjuk dua bangku di pojok. Kami duduk. "Ada menu, Bu?" tanya Yuda. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Di sini, makanan memilih orangnya, bukan sebaliknya." Aku dan Yuda saling pandang. Mungkin itu hanya guyonan khas orang tua di kampung. Tapi saat semangkuk mie hangat diletakkan di depan kami, aroma kayu manis dan serai memenuhi ruang. Anehnya, makanan itu membuatku sangat lapar. Kami makan tanpa berkata-kata. Rasanya sungguh enak, tapi saat aku hendak bertanya tentang warung ini, wanita tua itu sudah tidak ada. Tak ada suara langkah, tak ada pintu dibuka. Hanya angin dan suara kereta melintas di kejauhan. Tapi saat kami keluar dari warung itu, suasana di luar berubah drastis. Jalanan yang tadi kami lewati hilang, digantikan oleh jalur rel tua yang memanjang jauh ke arah barat, menyusuri deretan rumah-rumah tua tak berpenghuni. Aku menoleh ke belakang. Warung itu sudah tak ada, hanya hamparan rumput liar, dan suara jam berdetak dari dalam kepalaku kembali terdengar. Kali ini lebih keras, dan aku sadar kami baru saja melangkah ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Dika," suara Yuda parau di sampingku. "Tadi warungnya di sini, kan?" "Di sini banget." Aku mengangguk pelan, masih menatap ke arah tanah berumput yang kosong. Tak ada bekas apapun, tidak ada abu, tidak ada kayu, tidak ada jejak kaki. Tapi aromanya, aroma mie hangat dan kayu manis itu masih samar tertinggal di udara, seolah belum lama kami meninggalkannya. "Kita tadi makan di mana?" Yuda mulai panik. "Gimana bisa? Bangunannya hilang gitu aja."
Aku tidak menjawab. Dalam dadaku, ada rasa dingin yang merayap naik ke leher, seperti ada sesuatu yang mencoba memperingatkan. Tapi terlambat. Kami sudah masuk ke jalur yang bukan jalur manusia biasa. Kami mencoba kembali ke jalan sebelumnya, tapi tak ada belokan, tak ada gang yang bisa kami kenali. Rel tua membentang lurus dan panjang ke depan, sementara di belakang kami hanyalah kabut. Ya, kabut. Padahal cuaca baru saja cerah. Yuda mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka peta. Nggak ada sinyal. Bahkan GPS-nya muter terus. Aku mengeluarkan ponselku, dan hal yang sama terjadi. Bahkan jam di layar berhenti di pukul 13.13. Tepat ketika kami keluar dari warung tadi. Aneh. Gumamku pelan. Kami memutuskan berjalan ke arah barat, mengikuti rel tua. Tak ada pilihan lain. Tapi langkah kami terasa berat. Bukan karena lelah, melainkan karena udara di sekitar semakin pekat. Suaranya pun berubah. Tak lagi suara kota. Tak ada klakson. Tak ada motor. Yang ada hanya suara detak jam samar dan sesekali, seperti ada yang berjalan di semak-semak di sisi rel. Setelah hampir setengah jam berjalan, kami tiba di sebuah pos penjaga kereta yang tampak sudah ditinggalkan. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan kaca jendela pecah. Tapi pintunya setengah terbuka. Masuk aja, tanya Yuda ragu. Aku mengangguk. Kami perlu istirahat, dan mungkin penjelasan. Di dalam pos itu, ruangan hanya berisi meja tua, kursi patah, dan satu lemari kayu. Tapi di atas meja, ada sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Foto hitam putih, lusuh, terbingkai dalam kaca yang retak. Dalam foto itu tampak 3 orang penjaga rel dan seorang perempuan tua berdiri di tengah mereka. Wajahnya, aku dan Yuda saling pandang. Kami tak perlu berkata apa-apa. Itu perempuan yang tadi menyajikan mie di warung. Yuda mundur setapak. Ini gimana bisa? Warungnya tadi. Aku mendekat, memperhatikan tulisan di bawah bingkai. Huruf-huruf tua, setengah pudar, namun masih terbaca. Petugas jaga jalur tersisa, pos 13, tahun 1932. Tahun 1932. Itu lebih dari 90 tahun lalu. Tanganku gemetar. Dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, lemari kayu di sudut ruangan bergetar sendiri. Kami menoleh serentak. Kayunya berderak perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Yuda menarik lenganku. Kita keluar sekarang. Tapi sebelum sempat bergerak, pintu lemari terbuka sendiri dengan bunyi mencicit. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya kosong. Tapi dari sana, keluar angin dingin yang menerpa wajahku langsung. Dan dari balik lemari, muncul sebuah jam saku. Bukan jam biasa. Tutupnya berukir lambang kereta api zaman Belanda. Jarumnya berputar mundur. Yuda memungutnya pelan. Jam ini muter ke belakang. Aku meraih jam itu. Dan saat tanganku menyentuh permukaannya, dunia di sekitarku tiba-tiba menghilang. Gelap, sunyi. Dan tiba-tiba aku melihat rel tua, warung kecil, dan perempuan itu menatap ke arahku dari jauh, tanpa mata. Hanya rongga hitam gelap, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah tuanya. Ada yang salah sejak kalian masuk. Suaranya menggema dari dalam kepalaku, dan waktu tidak bisa kalian andalkan di sini. Aku tersentak, dan saat kesadaranku kembali, aku sudah terduduk di lantai pos jaga. Yuda mengguncang pundakku. Dika, kamu kenapa? Aku memegang kepala, napasku tersengal. Tapi sesuatu di tanganku masih kugenggam erat. Jam saku itu masih berdetak, masih berputar ke arah yang salah. Dan sejak saat itu, aku tahu, kami tidak sedang tersesat. Kami dimasukkan. Ya, itulah kata yang terus bergema di dalam kepalaku sejak jam saku ini berpindah ke tanganku. Seperti mantra, seperti isyarat bahwa apapun yang sedang terjadi, bukan hanya soal tempat, ini soal waktu dan niat. Yuda masih menatapku cemas. Tapi aku tahu kami tak bisa diam di sini lebih lama.
Kita harus keluar dari jalur ini, Dick, katanya nyaris berbisik. Ini bukan tempat biasa. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata terasa berat. Di luar pos jaga, kabut telah turun lebih tebal. Cahaya matahari lenyap total, padahal belum lewat jam 2 siang menurut ponsel kami, yang masih menunjukkan pukul 13.13, tidak bergeser sejak kami meninggalkan warung itu. Kami kembali berjalan di sepanjang rel, entah berharap menemukan jalan keluar, atau setidaknya seseorang yang bisa memberi jawaban. Dan seseorang itu benar-benar muncul. Berdiri sendiri di tengah rel, tubuh kurusnya dibalut jaket tentara yang sudah lusuh. Topinya miring, sepatu botnya penuh lumpur. Tapi yang paling aneh adalah wajahnya. Terlihat muda sekaligus tua. Tatapannya kosong, namun seolah tahu terlalu banyak. Dia tidak bergerak sampai kami cukup dekat. "Kalian pegang jamnya, ya?" tanyanya pelan, tanpa perkenalan. Aku menggenggam jam saku itu di dalam kantongku. "Jam ini?" tanyaku balik, ragu. Dia mengangguk, lalu menarik napas panjang, seperti beban berat menempel di dadanya. "Saya pernah seperti kalian, terjebak." Tahun 1971. Aku dan Yuda saling pandang. "Apa maksudnya?" Dia menunjuk ke jam itu. "Itu milik perempuan warung. Dia bukan manusia biasa. Dia penjaga gerbang. Gerbang antara waktu yang kalian kenal dan waktu yang ditinggalkan." Kami membisu. Kata-katanya terlalu aneh untuk diterima begitu saja. Tapi semua yang kami alami sejauh ini justru membuktikannya. "Saya dulu naik sepeda motor dari Lembang," lanjutnya. "Hujan deras. Lalu saya lihat warung itu. Mie rebus, kopi panas, perempuan tua yang ramah. Persis seperti yang kalian alami, kan?" Aku mengangguk perlahan, merasa bulu kuduku naik satu persatu. Waktu saya sadar, warung itu menghilang. Sama seperti kalian. Tapi saya buat kesalahan. Dia memandang lurus ke arahku. Saya tinggalkan jam itu. Saya buang. Yuda bertanya cepat. "Kenapa?" "Karena saya takut. Tapi jam itu bukan kutukan. Itu kunci." Kami terdiam. Dia menatap langit, lalu bicara pelan. "Setiap 13 tahun sekali, jalur ini terbuka. Hanya untuk mereka yang dipilih." "Dipilih untuk apa?" tanyaku, merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Dipilih untuk menggantikan." Aku mundur selangkah. "Menggantikan siapa?" desak Yuda. Dia tersenyum lelah, penuh duka yang dalam. "Menggantikan yang terakhir, yang tidak bisa keluar. Seperti saya." Dari balik jaketnya, dia mengeluarkan jam saku yang identik dengan yang aku pegang. Tapi miliknya rusak. Jarum-jarumnya patah, kacanya retak. Waktu saya buang jam itu, saya menolak gerbang yang dibuka untuk saya. Maka saya tak bisa kembali. Terperangkap di sini. Jalur ini terus berulang, mengulang, membungkus waktu seperti lingkaran. Aku menggenggam erat jam di tanganku. Masih berdetak, masih mundur. "Kalau saya pegang ini terus, saya bisa keluar?" tanyaku perlahan. "Kalau kau ikuti waktunya. Tapi harus tahu ada harga." "Apa maksudnya?" Dia tidak langsung menjawab. Wajahnya mendadak berubah lebih gelap. "Setiap yang masuk harus tinggalkan sesuatu untuk keluar. Waktu, kenangan, atau seseorang." Tiba-tiba dari balik kabut, terdengar suara peluit kereta yang panjang dan melengking. Tapi tidak ada rel aktif di sini. Tidak ada jadwal kereta. Namun suara itu datang mendekat. Lelaki itu langsung berdiri tegak. "Itu tandanya. Jalur akan berganti. Kalian harus cepat. Pilih arah. Tapi jangan sampai jam itu pecah. Kalau pecah, waktu kalian berhenti selamanya." Kami panik. "Kemana?" Dia menunjuk ke arah kanan. Jalur kecil di balik semak. Itu jalan menuju luar. Tapi hanya bisa dilewati sebelum jam itu mencapai pukul 12 mundur. Aku melihat ke jam. Jarumnya terus bergeser mundur. Dan sekarang sudah berada di pukul 12.08. "Kita harus lari sekarang,"
seru Yuda. Lelaki itu menahan kami sebentar. Satu lagi, katanya tegas. Kalau kalian berhasil keluar, jangan pernah lihat ke belakang. Jangan jawab siapapun yang memanggil dari rel. Bahkan jika itu suara kalian sendiri. Paham? Kami mengangguk. Dan saat kami mulai berlari ke arah semak, kabut makin tebal, suara peluit makin dekat, dan langkah kaki seperti banyak orang mulai terdengar di belakang kami. Tapi kami tak berani menoleh. Aku menggenggam jam erat-erat, dan detaknya kini seperti berdetak dari dalam dadaku sendiri. Kami hanya punya 7 menit untuk menyelamatkan waktu kami, dan mungkin nyawa kami. Langkah kaki kami menghantam tanah basah penuh lumut, melewati jalur sempit yang tertutup semak dan akar-akar pohon tua. Kabut menggulung, makin tebal seperti kapas yang hidup dan mengendus setiap napas kami. Jam saku di tanganku terus berdetak mundur. 12.07, 12.06. Yuda berlari di depanku. Napasnya tersengal. Di belakang, suara peluit kereta masih terdengar, melengking panjang, dan anehnya, seperti memanggil. Bukan memanggil penumpang, tapi memanggil kami. Kita benarkan jalannya? Teriak Yuda sambil menepis ranting. Lelaki itu bilang ini satu-satunya jalan keluar. Tapi jalur ini terasa tidak nyata. Setiap 2 langkah, kami seperti kembali ke tempat semula. Batu yang sama, pohon yang sama, bau besi karat yang sama. Jam saku kini menunjuk pukul 12.04. Kita muter-muter. Kak, ini kayak jebakan. Aku terdiam. Sesuatu mengganjal. Lelaki itu bilang jangan lihat ke belakang. Tapi dia tidak melarang melihat ke samping. Dan sekarang, dari sudut mataku, aku melihat sebuah bayangan. Bayangan 2 orang. Sedang duduk di depan warung kecil. Itu kami. Aku berhenti. Nafasku tercekat. Yuda menabrakku dari belakang dan ikut berhenti. Kami menatap ke sisi kanan jalur. Dan di sanalah masa lalu kami. Aku dan Yuda duduk, tertawa, menyeruput kopi panas. Belum tahu bahwa dunia akan segera retak. Jangan dekati mereka, bisikku. Tapi Yuda seperti terhipnotis. Itu, kita. Jangan, Yud. Itu bukan untuk dilihat. Kita harus terus jalan. Tapi Yuda sudah melangkah. Kalau mereka itu kita, kenapa kita di sini? Kalau kita bisa balik ke sana, mungkin semua bisa diulang. Aku menariknya paksa, menggenggam jam erat-erat. Tapi Yuda menatapku dengan mata kosong. Kita salah arah, Kak. Seharusnya kita kembali. Kita minta maaf. Kita kembalikan jamnya. Kita bilang kita nggak mau ikut. Yuda, dengar aku. Suaraku gemetar. Kita sedang diuji. Ini bukan warung. Ini bukan tempat. Ini ruang yang dibentuk oleh sesuatu. Kita harus lewati ini. Kita harus. Tapi suara Yuda lain terdengar dari balik kabut. Kak! Suara itu persis seperti suaraku. Dari belakang. Panggilan lembut. Pelan, tapi menyeramkan. Yuda terdiam. Aku menutup telingaku. Jangan dengar, jangan jawab. Yuda goyah. Matanya mulai basah. Tapi itu suara kamu. Bukan, itu bukan aku. Aku di sini. Yuda, pegang tanganku. Jam saku menunjukkan pukul 12.02. Yuda maju 1 langkah ke arah bayangan masa lalu. Aku menariknya, tapi saat itu kabut membuka jalan, memperlihatkan kereta tua yang berhenti di tengah rel. Tua, usang, jendela-jendelanya retak, dan di dalamnya ada orang-orang yang menatap kami. Diam, mata mereka kosong, baju mereka dari zaman yang berbeda. Ada anak sekolah tahun 80-an, ada ibu-ibu zaman Jepang, ada lelaki dengan peci dan kain sarung, ada penambang, ada pemuda dengan motor tua, dan di salah satu jendela, aku melihat diriku sendiri. Mataku merah, kulitku pucat. Aku di dalam kereta itu, menatap aku yang masih di luar, dan aku, versi dalam kereta, tersenyum, lalu membuka mulut. Sini,
gantian. Aku mundur, tapi Yuda justru tersedot pandangan itu. Jam saku berdetak. 12.01. Kak, aku gak mau di sini. Aku meraih tangannya sekuat mungkin, dan saat aku menariknya, Yuda menjerit. Tubuhnya berat seperti ditahan sesuatu. Dari balik kabut, tangan-tangan keluar dari jendela kereta, mencoba meraih kami. Suara peluit melengking untuk terakhir kalinya. Pukul 12. Cahaya meledak dari dalam jam saku. Aku tak tahu apakah aku menjerit atau diam. Semuanya putih, semuanya lenyap. Tak ada kabut, tak ada kereta, tak ada suara. Sampai aku membuka mata, dan kami berdiri di pinggir jalan aspal, di dekat warung tua yang benar-benar kosong dan hancur. Sudah ditutup bertahun-tahun. Papan kayunya lapuk, tak ada jendela. Warga bilang tempat itu terbakar tahun 1971. Tak pernah dibuka lagi. Yuda terduduk, nafasnya tak beraturan. Aku membuka jam saku. Jarumnya diam. Dan kali ini, berhenti tepat di pukul 12. Tidak mundur, tidak maju. Kami keluar. Tapi saat kami menoleh ke arah bangunan bekas warung itu, seorang perempuan tua berdiri di balik puing. Diam, tersenyum, dan mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat memanggil kami kembali. Aku tercekat. Bahkan saat bayangan perempuan tua itu samar tertutup debu dan cahaya matahari sore, aku tahu, sorot matanya bukan sorot orang yang baru pertama kali bertemu. Matanya seperti menyimpan ribuan kenangan yang belum sempat ditagihkan. Yuda berdiri perlahan. Kak, kamu lihat juga kan? Aku hanya bisa mengangguk. Pelan, perempuan itu lalu berjalan mundur, masuk ke reruntuhan bangunan tua, dan lenyap begitu saja. Tidak ada pintu, tidak ada celah. Dia masuk ke tempat yang sudah tak layak disebut bangunan. Seolah kabut itu masih hidup di sana, meski dunia sekitarnya telah terang. Dan saat aku melihat ke jam saku, sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri terjadi. Jarum jam itu bergerak lagi. 11.59. Bukan hanya itu. Di bagian belakang jam yang selama ini tertutup karat, tiba-tiba ada ukiran yang muncul, ukiran yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak semua yang kembali diterima. Kami mencoba pulang, tapi perjalanan pulang pun tak wajar. Jalan yang seharusnya hanya 10 menit, berubah jadi hampir 1 jam. Setiap orang yang kami lewati menatap kami aneh, seperti baru melihat orang bangkit dari tanah pemakaman. Ada ibu-ibu yang mendadak berhenti menjemur pakaian saat melihat kami lewat. Ada anak kecil yang menangis hanya karena berpapasan. Bahkan seekor anjing yang sedang duduk santai tiba-tiba menggonggong ke arah Yuda. Liar, seperti melihat makhluk lain. Dan benar saja, malam pertama setelah kejadian itu, kami tidak bisa tidur. Tepat pukul 12 malam, Yuda menjerit dari kamarnya. Aku berlari. Dia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya putus-putus. Aku balik ke sana, Kak, dalam mimpi. Tapi, bukan mimpi. Aku ngerasain tanah di kakiku. Dingin, ada suara genta dari jauh. Aku masuk ke warung itu, dan dia ada di sana. Siapa? Yuda tak menjawab, tapi tangannya menunjuk ke jendela kamarnya. Dan di luar sana, berdiri sosok perempuan tua itu. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada 5 orang di belakangnya. Semuanya memakai pakaian dari daun kering. Wajah mereka ditutupi topeng putih retak. Aku melompat menutup gorden dan menarik Yuda ke ruang tengah. Kami tak tidur malam itu. Besoknya kami ke dukun tua di pinggir desa, Mang Irwan, yang katanya bisa membaca bekas jejak yang tidak kasat mata. Begitu ia melihat jam saku yang kubawa, Mang Irwan langsung menarik napas dalam. Kalian sudah membuka jalur, katanya pelan. Dan jalur itu bukan ke masa lalu atau ke masa depan, tapi ke tempat yang dilupakan oleh waktu. Tempat di mana semua orang yang pernah diberi pilihan, tapi menolak, disimpan, dikenang, ditunggu, agar kembali. Aku menggenggam jam erat-erat. Bagaimana menutupnya kembali?
Mang Irwan menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku menciut. Kalian harus datang ke warung itu. Sekali lagi, tapi bukan saat matahari terbit. Bukan juga saat siang. Bukan sore. Tapi saat waktu tidak berjalan. Dan saat itu datang, kamu akan tahu. Karena kamu akan mendengar suara perempuan berkata, "Sekarang giliranmu duduk di meja itu." Kalimat itu bukan hanya saran. Ia terdengar seperti perintah yang keluar dari suara yang tak berasal dari manusia. Suara yang mengendap di dalam kepala kami sejak malam itu, menggerogoti pelan-pelan keberanian yang tersisa. Pagi itu, Yuda terlihat lebih pucat dari biasanya. Tangannya dingin, matanya cekung. "Semalam, aku mimpi lagi," ucapnya lirih. "Tapi kali ini, aku duduk di meja itu. Dan di seberangku duduk, aku sendiri." Aku menahan napas. "Maksudmu?" Yuda menatapku dalam. Aku, yang lebih tua, dengan baju yang compang-camping, wajah penuh luka. Tapi yang paling mengerikan, dia tersenyum seperti sudah menungguku sejak lama. Kami tahu kami tak bisa menunda lebih lama. Maka sore itu, kami kembali ke lokasi warung. Tapi kali ini bukan hanya kami berdua. Mang Irwan ikut. Ia membawa segenggam bunga kering, dupa, dan semacam benda hitam seperti keris tumpul. "Ini bukan senjata," katanya. "Ini penanda. Supaya mereka tahu, kalian bukan korban. Kalian adalah utusan yang ingin menyudahi pintu yang terbuka." Kami tiba di lokasi saat langit mulai jingga. Tapi Mang Irwan tidak mengizinkan kami mendekat. "Bukan sekarang," katanya. "Tunggu sampai cahaya matahari hilang." Tapi bayangan belum terbentuk. Kami menunggu dalam diam. Dan tepat saat langit berubah ke ungu tua, saat dunia terasa menggantung di antara siang dan malam, angin berubah. Aroma kayu basah muncul entah dari mana. Reruntuhan itu mendadak tampak lebih hidup, seperti tubuh tua yang bangkit dari tidur panjangnya. "Sekarang," kata Mang Irwan, kami melangkah pelan. Dan seperti sebelumnya, saat melewati celah-celah bebatuan yang retak, kami tiba-tiba masuk ke dalam ruang yang mustahil ada. Warung itu kembali utuh. Lampu kuning temaram menggantung. Meja-meja kayu berdiri tegak. Aroma wedang jahe menyambut. Hangat, mengundang. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah, semua meja sudah terisi. Bukan oleh orang biasa. Beberapa mengenakan seragam sekolah dari zaman dulu. Ada yang bersarung dan bertongkat. Ada perempuan muda berpakaian tahun 60-an. Dan semuanya menatap ke arah kami, dengan mata kosong, seolah mereka masih di sana, tapi tidak di sini. Yuda menarik lengan bajuku. "Lihat." Satu meja, di tengah-tengah ruangan, kosong. Kami tahu, itulah tempat kami. Langkahku berat saat mendekat. Tapi begitu duduk, waktu seperti berhenti. Semua suara lenyap. Semua wajah memalingkan pandangan. Dan dari balik dapur, muncul dia, perempuan tua itu. Namun kali ini, dia mengenakan pakaian putih yang bersih. Di tangannya, nampan berisi 2 gelas teh panas yang berasap. Dia meletakkan 1 gelas di hadapan Yuda. 1 lagi di depanku. "Kalian datang, lebih lambat dari yang kukira," ucapnya. Suaranya lirih, tapi nyaring di dalam kepala. Kami tidak menjawab. Dia duduk, menatap kami bergantian. "Waktu bukan milikmu, tapi keputusanmu adalah milikmu," katanya. "Keputusan apa?" tanyaku, nyaris tak terdengar. Dia menunjuk ke arah jam saku yang ada di tanganku. Dan jam itu pecah dengan sendirinya. Retakan-retakan membentuk pola seperti akar pohon. "Kalian telah membuka jalur yang hanya bisa ditutup dengan satu hal," ucap perempuan itu. "Apa?" Dia menatap Yuda lama. "Satu jiwa harus tinggal, supaya meja ini tak kosong, supaya kursi ini tetap terisi." Yuda membeku. Aku langsung berdiri. "Tidak, kami datang untuk menutup jalurnya, bukan untuk menukar apapun." Perempuan itu menatapku dengan senyum yang nyaris iba. "Tidak semua pintu bisa ditutup dari luar. Kadang,
Seseorang harus menutupnya dari dalam. Ruangan mulai bergetar pelan, seperti napas terakhir sebuah rumah tua. Yuda bangkit. Kalau memang begitu caranya, aku yang tinggal. Aku langsung menahan lengannya. Gila kamu. Kita datang berdua, dan kita akan pulang berdua. Yuda menatapku dengan mata yang sudah tak sama. Matanya seperti sudah berada di tempat lain. Semua ini salahku, Kak. Aku yang pertama masuk. Aku yang penasaran. Aku yang terikat. Dan mungkin aku yang ditunggu. Aku tak bisa menghentikannya saat dia duduk kembali dan mengangkat gelas tehnya. Sebelum menyesap, Yuda menatapku dan berkata, "Jangan kembali ke sini, apapun yang kamu lihat. Biarkan semuanya menghilang bersamaku." Dia minum, dan seketika, warung itu mulai larut dalam kabut. Kursi dan meja menghilang satu persatu. Suara genta berdentang, dan aku terseret keluar, terlempar dari warung, terhempas ke tengah reruntuhan. Aku terbangun di tanah, sendirian. Warung itu benar-benar hilang, tak ada sisa, dan jam saku sudah tak ada di tanganku. Di dalam kepalaku, ia berbisik pelan, memanggil namaku dengan nada yang semakin melemah, seperti angin yang berlalu lewat celah pintu. Suara itu terus menghantui langkahku, bahkan ketika aku mencoba mengabaikannya. "Sam, jangan tinggalkan aku." Aku menggenggam kepalaku, berusaha menepis bayangan itu, tapi makin kuhindari, makin nyata ia terasa. Pagi itu, Semarang menyambutku dengan suara bising kendaraan dan aroma kopi dari kedai pinggir jalan. Tapi untukku, kota ini berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Sebuah dunia di mana waktu dan ruang berbaur jadi satu. Aku berjalan tanpa tujuan, melewati gedung-gedung tua yang mulai kehilangan warna. Jalanan yang dulu terasa akrab, kini seperti panggung sunyi penuh bayangan. Setiap kali aku melewati jalur kereta, jantungku berdegup tak karuan. Ingatan tentang warung itu dan janji yang belum terucap terus menggantung di dadaku. Aku tahu, sesuatu harus kulakukan. Tapi apa? Malam mulai merayap saat aku duduk di bangku taman kecil di dekat stasiun. Lalu, dari sudut gelap, seorang pria tua muncul. Matanya tajam menatapku, penuh pengertian. "Kau membawa beban yang tak terlihat," katanya pelan. Aku menatapnya, hati berdebar. "Anda siapa?" Dia tersenyum tipis, seorang yang pernah mengenal Yuda, dan aku tahu jalan keluarnya. Tangan pria tua itu menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini penawar dan kutukan sekaligus. Tapi ingat, keputusan ada padamu. Jika kau memilih untuk menutup pintu itu, kau harus siap menerima konsekuensi terberatnya. Detik-detik berlalu begitu berat. Suara Yuda semakin jelas. "Sam, jangan sendiri." Hatiku pecah antara harapan dan ketakutan. Aku tahu, malam ini aku harus kembali ke warung itu, menghadapi apa yang belum selesai. Dan kali ini, bukan hanya untuk kami berdua, tapi untuk mengakhiri semuanya. Dengan kotak kecil di tangan, aku melangkah kembali ke stasiun Semarang Tawang saat malam mulai merayap turun. Lampu-lampu jalan berpendar redup, membentuk bayangan panjang yang seolah mengawasi setiap langkahku. Suara Yuda masih terngiang di kepala. "Sam, jangan sendiri." Tapi aku tahu, aku harus melangkah sendiri kali ini, karena hanya aku yang bisa menyelesaikan misteri ini. Kututup mata sejenak, mengumpulkan keberanian, lalu mulai berjalan menuju jalur rel yang malam sebelumnya membawa kami ke warung itu. Suara gemerisik dedaunan, angin dingin, dan suara rel kereta yang bergetar seperti panggilan mistis menyatu dalam kehampaan malam. Tiba-tiba, di ujung rel, muncul cahaya temaram, sama seperti yang ada dalam mimpi dan di warung kecil itu. Hatiku berdebar luar biasa. Apakah ini nyata? Apakah warung itu benar-benar ada di dunia ini? Aku melangkah lebih dekat. Suara jam berdetak tanpa jarum semakin keras, memenuhi udara malam. Kotak kecil di tanganku bergetar, seolah merespon suara itu. "Tolong, Sam." Suara Yuda terangkat dari balik gelap, penuh harap dan takut. Dengan tangan gemetar,
Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kunci tua berukir rumit dan sehelai kertas lusuh bertuliskan petunjuk. Kunci ini membuka pintu yang tak terlihat. Baca aku pelan. Dan hanya dengan membuka pintu itu, kita bisa menemukan jalan pulang. Aku sadar, ini bukan hanya soal warung atau suara-suara. Ini tentang memilih antara terus terjebak dalam dunia bayang-bayang atau berani melangkah ke terang yang tak pasti. Dengan napas tertahan, aku memasukkan kunci itu ke dalam saku dan melangkah ke dalam cahaya warung. Saat pintu terbuka, dunia di sekitarku berubah. Waktu dan ruang seperti meleleh dan berganti rupa. Aku tahu, apapun yang kutemukan di balik pintu itu, aku harus siap. Karena ini adalah pertarungan terakhir. Pintu itu perlahan terbuka, dan aku melangkah masuk ke dalam ruang yang seolah berada di luar waktu. Di dalamnya, udara terasa hangat dan damai, berbeda dari kegelapan yang selama ini mengelilingiku. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri tegak. Pantulannya bukan wajahku, melainkan kilasan memori, momen-momen aku dan Yuda tertawa bersama, perjalanan kami, dan juga ketakutan yang kami hadapi. Seketika aku paham, pintu ini bukan hanya jalan keluar dari bayang-bayang, tapi juga cermin hati kami, menguji keberanian dan ikatan persahabatan. Aku menggenggam kunci tua di tangan dan membayangkan Yuda di sisiku, meski dia tidak terlihat. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Ini untuk kita, untuk semua yang pernah kita takutkan dan semua yang masih ingin kita kejar." Lalu, aku memasukkan kunci ke sebuah lubang samar di sisi cermin. Seketika itu juga, cermin berpendar terang dan mulai retak pelan-pelan, membiaskan cahaya ke seluruh ruangan. Aku merasa seperti terbang, melewati lorong waktu dan ruang, sampai akhirnya terduduk di kursi di warung kecil itu, yang kini penuh dengan kehangatan dan suara tawa. Tiba-tiba, Yuda muncul di depanku, tersenyum lega dan mengulurkan tangan. "Sam, kita pulang." Kami berdua tertawa, dan dunia yang tadinya penuh bayangan dan ketakutan berubah menjadi tempat penuh harapan dan keajaiban. Sebelum akhirnya aku terbangun di kamar penginapan, dengan Yuda yang masih tertidur pulas di sebelahku. Semua seperti mimpi, tapi aku tahu pengalaman itu nyata. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Kadang, untuk menemukan jalan pulang, kita harus berani menghadapi ketakutan terdalam dan percaya pada ikatan yang kita miliki. Dan selama kita bersama, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus. Aku tersenyum, membuka jendela kamar yang menghadap ke langit Semarang yang mulai cerah. Perjalanan kami belum selesai, tapi aku tahu, sekarang kami sudah siap.